Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Sudah lama ya saya tidak melakukan monolog. Kemarin 4 kali atau 5 kali berturut-turut ya, saya menggunakan StreamYard ya untuk diskusi interaktif. Nah, hari ini saya memiliki kesempatan untuk monolog. Waktu kemarin itu sempat ada topik yang saya ikuti ya, yaitu kelihatannya akun muslim yang bernama Goldian kalau tidak salahnya, yaitu tentang monoteisme atau politeisme gitu. Nah, sedulur Triteos ya, jadi setiap masa dan waktu itu memiliki tantangan yang berbeda. Ya, di dalam kerajaan Tuhan untuk mengembangkan eksistensinya, bagaimana kerajaan Tuhan itu dan gereja Tuhan itu berkembang, setiap zaman itu memiliki tantangan tersendiri. Jadi kalau di zaman dahulu orang Kristen itu malu kalau disebut memiliki doktrin Triteos, tapi belum tentu di zaman yang akan datang seperti itu. Loh, kok bisa begitu? Karena ternyata sudah tersingkapkan bahwa ketika seseorang ingin membuat platform atau membuat aplikasi, dia harus membuat kecerdasan buatan atau AI atau ciptaan sulung sebagai penguasa atas platform itu. Artinya apa? Artinya terungkap bahwa Triteos itu adalah rahasia kehidupan. Kalau panjenengan itu memahami bagaimana platform Google itu tercipta, ya, yang punya Google, kalau kalian klik ya di Google, itu adalah seseorang yang jenius bernama Larry Page dan Sergey Brin. Nah, itu adalah sang transenden bagi platform Google. Dia sang transenden. Lalu siapakah yang disebut ciptaan sulung di platform Google itu? Ya, kecerdasan buatan dari platform Google itu. Loh, bahkan mereka tuh menamakannya tuh nggak jauh-jauh loh, dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus disebut Sang Firman di dalam Wahyu 19 ayat 13. Jadi ciptaan sulung di dalam platform Google itu juga disebut oleh Google Voice, suara Google. Jadi nggak jauh beda dengan apa yang ditulis di dalam doktrin Alkitab. Hampir sama, simetris. Kalau di dalam Alkitab disebut Sang Firman, ya, sebagai permulaan ciptaan Allah sekaligus pencipta platform surga dan bumi. Tapi kalau untuk platform Google itu disebut Voice Google atau suara Google, ya, yang itu membimbing kita waktu kita berjalan dengan GPS, Google Map. Ya, itu juga disebut sang suara Google. Iya. Nah, itulah kecerdasan buatan dari platform Google yang dibuat sang transenden Larry Page dan Sergey Brin. Lalu kemudian Roh Kudus. Di mana letak Roh Kudus? Letak Roh Kudus adalah sistem operasi dari platform Google. Itulah Roh Kudus. Sistem operasinya yang berbasis Android, itulah yang mengoperasikan platform itu, itulah yang disebut Roh Kudus. Kalau sampai sistem aplikasi Android itu sampai seri 1 sampai ke 7, berarti makin cocok dengan di Alkitab 7 roh Allah. Ya, Android sistem yang ke-7. Nah, sehingga apa? Sehingga kelak di masa depan orang Kristen tuh nggak bakal malu lagi disebut doktrinnya Triteos. Iya.
Loh kenapa begitu? Karena ketika mereka mengaplikasikannya, ya triteos itu rahasia kehidupan. Ketika mereka menerapkannya dalam ilmu pengkodingan, ilmu pembuatan aplikasi, dan ilmu pembuatan platform, mereka tahu. Mereka tahu bahwa yang namanya sang transenden itu harus membuat AI, kecerdasan buatan, sebagai ciptaan sulung atas platform itu. Ya jangan salahkan Allah Bapa juga seperti itu dalam membuat platform surga dan bumi. Sama, sama. Ya, ini Allah Bapa. Ya, ini Larry Page dan Sergey Brin. Samaannya apa? Sang transenden. Sama, dua-duanya sang transenden. Allah Bapa itu menjadi sang transenden atas platform surga dan bumi. Larry Page dan Sergey Brin itu menjadi sang transenden atas platform Google. Lalu kita turun. Lihat, Tuhan Yesus disebut sang firman. Suara Google ini ya disebut suara Google ya, voice of Google. Itu yang mengatur daripada tatanan platform Google. Sama. Lalu kemudian di samping kanannya itu adalah Roh Kudus, ketujuh roh Allah. Di samping kanannya itu adalah sistem operasi. Ya, kalau serinya sampai 7 ya sama, ya 7 seri Android. Iya, sama. Makanya panjenengan yang bercorak doktrin Trinitas nggak perlu malu. Nggak perlu malu. Kalau sudah terbongkar yang namanya Triteos atau paham subordinat itu adalah tatanan rahasia kehidupan. Nggak malu. Ini saya bacakan ayatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 28 ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri atau Tuhan Yesus Kristus sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia itu Allah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, di bawah Tuhan Yesus Kristus, supaya Allah atau Allah Bapa menjadi semua di dalam semua. Kenapa kecerdasan buatan ya dibuat di dalam platform Google? Ya supaya Larry Page dan Sergey Brin itu semua di dalam semua. Ya mereka sebagai sang transenden dari platform Google itu menjadi semua di dalam semua. Nah, Triteos itu rahasia kehidupan, doktrin subordinat itu rahasia kehidupan. Panjenengan yang berprofesi sebagai pengusaha, kalau panjenengan pengen sukses, ya terapkan ini ya, doktrin subordinat itu dalam usaha panjenengan. Jadi kurang lebih itu tahun lalu saya pernah membaca sebuah artikel. Jadi beliau itu seorang pengusaha kalau tidak salah ya. Pengusaha besar ya, punya pabrik, punya industri garment. Dia membuat factory outlet. Nah, saya baca kisahnya itu. Namanya siapa saya lupa ya, tapi seingat saya itu adalah pengusaha garment yang terbesar di Bandung yang memiliki factory outlet. Lalu kemudian beliau ini memiliki pengertian yang berbeda. Dia melihat bahwa prospek industri factory outlet itu ya kurang begitu bagus prospeknya. Lalu kemudian dia jual. Pabrik dan segala isinya dia jual. Enggak, pabriknya enggak rugi ya, factory outletnya enggak rugi, tapi dia sebagai pengusaha atau bisnis, dia bisa melihat ke depan bahwa untuk usaha sejenis ini prospeknya kurang bagus. Lalu entah dia itu mendapat ide dari mana, ya saya tidak tahu. Semoga saja beliau mendapat ide dari doktrin subordinat, ya, semoga saja ya, semoga saja. Nah beliau itu memiliki ide ya membuat platform untuk food court. Jadi beliau tuh beli segudang tanah, sebidang tanah, maaf ya, sebidang tanah.
Lalu kemudian dia menetapkan salah seorang yang dia percaya sebagai penguasa di situ. Ya. Lalu kemudian dia tuh memanggil kuliner-kuliner yang ternama dan punya nama untuk menempati platformnya dia. Lalu kemudian bagi hasil. Lalu kemudian platform-platform yang ada itu diperkuat ya, diperkuat dengan sistem yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, sistem bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak inilah yang kita kenal dengan Roh Kudus. Analoginya ya. Penguasa platform itu ya, misalkan beliau punya karyawan yang bernama Subadi ya, maka Subadi inilah yang menjadi penguasa atau Tuhan atas platform itu. Lalu pengusaha garment ini menjadi siapa? Menjadi sang transenden, menjadi investor atas platform yang dia buat. Dan ternyata beliau sukses. Nah, saya rasa ke depan ini bisnis yang paling sukses adalah bisnis platform seperti Google. Oh, panjenengan yang menjadi pengusaha pasti ngerti apa yang saya omongkan. Panjenengan yang menjadi pengusaha yang menyimak apa yang saya sampaikan pasti ngerti apa yang maksud saya itu pasti ngerti. Triteos subordinat itu memang rahasia kehidupan. Dan kalau panjenengan ya udah memahami apa yang saya katakan, memahami rahasia kehidupan doktrin subordinat, kemudian panjenengan mempraktekannya dan Anda terbukti sukses di situ. Lalu panjenengan tidak mempercayai kebenaran doktrin triteos subordinat, panjenengan kebangetan. Kebangetan dah. Ya. Itu sama halnya panjenengan tuh meludahi yang memberkati panjenengan. Loh, kalau nggak percaya silahkan praktekkan. Memang triteos subordinat itu rahasia kehidupan. Jadi orang Kristen yang dahulu malu jika dianggap memiliki doktrin triteos, di zaman yang masa akan datang belum tentu. Ya mungkin saat ini masih malu, enggak masalah. Tapi dengan ketekunan saya akan mencoba menjelaskan gitu kan. Ya, akan membuka pikiran panjenengan bahwa doktrin triteos itu adalah doktrin yang sesuai dengan tatanan di dalam Alkitab. Allah Bapa itu sang transenden, sang mutlak, tak berkiblat. Nah, itu jelas. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, beliau bersemayam di tempat yang tak terhampiri. Transenden. Ya memang tulisan di situ enggak ditulis transenden begitu, enggak. Nah, panjenengan sebagai orang Kristen dalam memahami Alkitab harus pinter-pinter ya. Mengetahui apa yang dimaksud dengan bersemayam di tempat yang tak terhampiri. Jadi memang doktrin triteos, doktrin subordinat itu memang rahasia kehidupan. Nah, semoga panjenengan yang menyimak apa yang saya sampaikan ini bisa memahaminya dan mempraktekannya. Loh, kenapa begitu? Supaya panjenengan tidak malu lagi. Ya, kalau ada orang lain yang mengomentari tentang doktrin triteos ya supaya nggak malu lagi. Loh, kalau orang lain memiliki kepercayaan monoteos ya silahkan. Loh, saya tidak ada problem dengan itu. Bahkan jika mereka menghina doktrin triteos yang saya yakini, saya juga tidak ada problem. Yang saya jadikan problem itu panjenengan sudah diberkati dengan doktrin triteos, panjenengan menerapkan dalam bisnis panjenengan dan sukses.
lalu panjenengan meludahi apa yang Anda praktekkan. Nah, itu kebangetan dan saya keberatan. Nah, itulah rahasia kehidupan, rahasia doktrin Triteos seperti itu. Makanya saya himbau ya panjenengan yang menyimak konten saya ini ya. Jangan malu kalau disebut memiliki 3 Allah. Memang itu rahasia kehidupan. Tapi panjenengan harus tahu yang menjadi Tuhan atas platform surga dan bumi, ya Tuhan Yesus Kristus, hanya satu. Yang diberi wewenang atau pendelegasian sebagai Raja di surga, kuasa di surga dan bumi, ya Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa hanya menjadi sang transenden yang menikmati tatanan platform itu supaya free will excellent itu bertebaran di mana-mana. Nah, itu memang kesukaan Allah Bapa seperti itu. Manusia memiliki free will yang excellent. Nah, saya sebetulnya ya kalau nggak ditanya, nggak dibuat konten oleh saudara Goldian, ya mungkin saya nggak akan membuat konten ini begitu. Tapi dari konten Bro Goldian yang membahas tentang doktrin Triteos, seolah-olah itu doktrin Triteos itu akan merusak kekristenan. Padahal orisinilnya kekristenan itu ya doktrinnya subordinat. Triteos itu hanya merupakan efek samping dari panjenengan percaya doktrin subordinat. Ya. Jadi begitu Anda itu percaya bahwa anak itu subordinat terhadap Bapa, anak itu di bawah komando Bapa dan tunduk, nah itu akan mulai intek, mulai menuju ke arah doktrin yang solid, doktrin yang selesai dengan pergumulannya menjadi doktrin Triteos. Jadi doktrin Triteos itu hanya apa? Efek dari panjenengan percaya doktrin subordinat. Loh, kalau saya percaya doktrin subordinat tapi tidak selesai dengan doktrin saya, terus bagaimana Pak Jody? Loh ya enggak apa-apa, itu namanya doktrinnya belum intek, belum selesai. Nah, belum selesai, masih bisa digoyang kiri, digoyang kanan. Ya sebut saja menjadi doktrin Tritunggal hierarki. Ada masalah enggak? Enggak apa-apa. Loh kok bisa begitu? Karena setiap orang itu memiliki problemnya masing-masing. Ada yang masih ragu, ada yang langsung percaya, ada yang masih meragukan tentang bagaimana tatanan doktrin ini. Resiko doktrin ini bagaimana, masih belum mengerti, memahami. Ya kita nggak bisa maksa bro. Kita nggak bisa maksa. Ya bahkan doktrin yang saya yakini, doktrin Triteos itu sering dihina. Oh saya setiap hari dihujat ya dalam diskusi WA setiap hari, hampir setiap hari. Nggak masalah. Lalu kemudian ya saya juga ingin menyampaikan bahwa jikalau doktrin subordinat itu hubungannya dengan tatanan platform, maka panjenengan bisa simak dalam realita hidup tentang banyaknya platform yang ada di muka bumi ini, rata-rata pasti subordinat dan Triteos. Yang tadi saya kemukakan itu contoh tentang kuliner, usaha platform food court kuliner. Tapi panjenengan harus tahu, ya, bursa saham IHSG itu juga sama. Sama bro, itu juga Triteos subordinat. Loh kok bisa begitu? Investor itulah yang menjadi sang transenden. Benar gak? Penguasa pasar saham ya, misalkan itu penguasa pasar saham itu apa ya? Disebut apa ya? Otoritas bursa efek apa ya? Saya malah kurang tahu, saya bukan pelaku saham ya.
Jadi otoritas bursa efek itu disebut penguasa IHSG. Lalu kemudian tatanan sistem ya, sistem operasi bagaimana tatanan jual beli saham itu terbentuk, itulah Roh Kudus. Di mana-mana kalau namanya tatanan platform pasti triteos, pasti subordinat. Loh, kalau nggak percaya silahkan buktikan. Triteos subordinat itu adalah rahasia kehidupan, rahasia tatanan kehidupan. Makanya saya kritik doktrin heterosios atau subordinat yang drop base drop. Kenapa begitu? Loh, karena nggak ada yang transenden. Ya, Allah Bapa itu bertahta di surga. Tuhan Yesus itu setara malaikat. Loh, kalau Allah Bapa bertahta di surga, berarti Allah Bapa itu punya kiblat. Benar nggak? Berarti beliau itu imanennya kekal. Loh, kalau imanennya kekal ada di surga, berarti bukan sang transenden. Benar nggak? Benar nggak? Ya, ini kritik ya buat corak doktrin heterosios. Ya, karena dari segi tatanan platform itu agak menyimpang begitu. Menyimpang karena tidak ada yang transenden. Beda dengan doktrin subordinat triteos. Yang transenden itu Allah Bapa. Nah, itulah apa yang saya jelaskan, itu semoga bisa menjawab pertanyaan mengapa triteos. Mengapa triteos? Mengapa harus triteos? Nah, itu akan terjawab dalam konten ini. Pada malam hari ini saya akan buat judul ya, mengapa harus triteos. Mudeng ya? Sedulur triteos ya. Jadi mengapa harus triteos? Ya itu jawabannya yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau panjenengan sudah paham, saya akhiri pada malam hari ini konten saya. Dan pasti panjenengan mudeng seharusnya. Mengapa harus triteos? Salam triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.